Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, kita kembali berjumpa dalam kuliah AIK 1 atau Pendidikan Agama Islam. Kali ini kita akan membahas sedikit dan singkat tentu menyangkut tentang peradaban Islam, terutama pada masa Umayyah dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Baik, ananda sekalian, masa Khulafaur Rasyidin ini itu dimulai setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencakup kepemimpinan 4 khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, para sejarawan menganggap periode ini sebagai masa keemasan kepemimpinan Islam yang berlandaskan kepada keadilan, kesederhanaan, dan kedekatan dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Ciri utama peradaban pada masa ini bahwa yang pertama, ada penyebaran Islam. Abu Bakar As-Siddiq menangani pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu menangani tantangan internal seperti adanya gerakan murtad dan adanya nabi palsu. Beliau memulai ekspansi Islam ke wilayah Arab yang lebih luas. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, beliau memimpin ekspansi besar ke wilayah Kekaisaran Romawi dan Persia, termasuk Mesir, Suriah, dan Irak. Umar kemudian mendirikan sistem administrasi dan pembagian wilayah. Pada masa Utsman bin Affan, beliau menyusun Mushaf Al-Quran dalam satu versi resmi yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib, beliau fokus pada masalah internal akibat perselisihan politik, termasuk terjadi perang Jamal dan perang Siffin. Kemudian dalam bidang sistem pemerintahan, pada masa Khulafaur Rasyidin, pemerintahan itu berbasis syura atau musyawarah. Kemudian khalifah itu memimpin dengan berlandaskan atau mendasarkan kebijakan pada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kemajuan sosial dan hukum yang dicapai, dibentuk sistem peradilan yang berbasis pada hukum Islam, penekanan pada keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Kemudian dalam keilmuan atau pemikiran, pada masa ini dikenal dengan kedekatan masyarakat dengan Nabi, sehingga pengetahuan agama itu berkembang pesat melalui suatu tradisi yang dikenal dengan tradisi lisan. Menurut Philip Kahiti, masa Khulafaur Rasyidin ini adalah periode transisi dari komunitas sederhana ke pemerintahan besar yang mulai membangun dasar-dasar administrasi yang lebih kompleks. Sedangkan menurut Montgomery Ward, sistem pemerintahan pada masa ini itu memperlihatkan bentuk ideal kepemimpinan Islam yang berfokus pada keadilan dan kesetaraan. Nah, itu secara singkat bagaimana peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin.
Kemudian pada masa Daulah Umayyah yang berlangsung pada mulai 661 sampai 750 Masehi, Daulah Umayyah ini adalah dinasti pertama dalam sejarah Islam yang dipimpin oleh keluarga Bani Umayyah. Khalifah pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa ini dikenal dengan perluasan wilayah kekhalifahan Islam yang sangat luas serta kemajuan di berbagai bidang. Nah, ciri-ciri utama peradaban pada masa ini, yang pertama ada ekspansi wilayah. Jadi wilayah Islam itu semakin meluas hingga Spanyol di barat sampai kepada India di timur. Nah, pencapaian besar seperti pada masa ini pula ada pencapaian besar seperti ada penaklukan Andalusia atau Spanyol oleh Tariq bin Ziyad dan ekspedisi ke Asia Tengah. Kemudian dalam sistem pemerintahan itu beralih dari musyawarah berbasis monarki ya dengan kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. Nah, ibu kota wilayah atau negara itu dipindahkan ke Damaskus yang menjadi pusat administrasi dan budaya. Kemudian dari kemajuan infrastruktur dibangun kota-kota besar seperti Damaskus dan Cordoba. Nah, pengembangan begitu pula dalam bidang pertanian, ada pengembangan sistem irigasi, kemudian dibangun masjid-masjid megah seperti Masjid Umayyah di Damaskus, dan termasuk pembangunan jalan raya. Sedangkan dalam bidang kemajuan keilmuan, mulai berkembang kajian tentang filsafat, ya, astronomi, dan ilmu kedokteran. Kemudian ya dalam persoalan bahasa ya, bahasa Arab diresmikan sebagai bahasa administrasi negara. Kemudian dalam peningkatan budaya dan seni terjadi perkembangan dalam bidang arsitektur Islam, termasuk seni dekoratif yang khas ya seperti kaligrafi ya. Kemudian karya seni itu mulai berkembang dalam bentuk mosaik dan ukiran. Menurut beberapa pendapat para ahli seperti Marshall Hodgson, beliau mengatakan bahwa Daulah Umayyah ini menjadi titik awal transformasi Islam dari agama lokal menjadi peradaban global dengan sistem administrasi yang efisien. Menurut Karen Armstrong, beliau mengatakan meskipun ada kritik ya terhadap gaya pemerintahan Daulah Umayyah yang dinilai otoriter, dinasti ini berhasil menciptakan stabilitas sosial politik dan berhasil melakukan ekspansi budaya. Nah, kedua masa ini tentu kita bisa perbandingkan bahwa pada masa Khulafaur Rasyidin itu lebih menekankan pada nilai-nilai spiritual dan kesederhanaan dalam pemerintahan dengan pendekatan yang dekat dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada masa Daulah Umayyah itu lebih fokus pada ekspansi wilayah, pembangunan infrastruktur dan penguatan administrasi pemerintahan. Nah, kedua periode ini tentu memainkan peran yang penting dalam membentuk peradaban Islam sebagai entitas yang kuat dan berpengaruh secara global.
Saya kira inilah sedikit ya secara singkat eh, peradaban Muslim pada masa Khulafaur Rasyidin dan pada masa Bani Umayyah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa Ananda sekalian ya, kembali seperti biasa. Catatannya ini diupload di grupnya untuk saya jadikan sebagai absen. Mohon maaf kita tidak bisa kuliah langsung seperti biasa, oleh karena mulai pagi ini sampai sore ya, insya Allah saya akan menguji ujian kompren, dan ini cukup banyak, ada sekitar 80 orang. Saya kira itu demikian, mudah-mudahan Ananda bisa memaklumi, dan tentu untuk mengembangkan kuliah ini, materi ini, silahkan baca ya, silahkan cari informasinya, karena apa yang saya sampaikan ini barulah inti-inti sari atau pokok-pokok materi tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dan pada masa Bani Umayyah. Demikian, semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.